Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pinkan Merliza dengan NPM 2414071003 dari kelas TEP A. Kali ini saya akan menampilkan hasil tugas video yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Mareli Telaumbanua STP MSc berupa tugas listrik dan elektronika dari rangkaian 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikut hasil videonya. Berikut adalah rangkuman hasil pengukuran. Kali ini kita akan merangkai rangkaian 1 yang berjudul kapasitor sebagai penyimpanan muatan listrik. Mari kita perhatikan untuk skematiknya. Oke, sudah dihubungkan kabel anoda yang merah dan katoda ke papan PCB. Lalu kita cari dioda. Setelah dapat, kita pasang dioda tersebut untuk mengubah arus AC menjadi DC. Pastikan benar ya. Selanjutnya kita cari resistor. Setelah itu kita pasang sejajar dengan dioda. Selanjutnya kita cari kapasitor dengan ukuran 3300. Lalu dipasangkan sejajar dengan dioda. Pastikan posisi yang dipasang sudah pas. Oke. Lalu selanjutnya kita mencari LED biru, dipasang sejajar dengan resistor. Pastikan posisi sudah pas. Selanjutnya kita cari atau ambil kabel jumper, dihubungkan. Oke, kita pasang dulu ya. Dihubungkan kabel jumper tersebut pertamanya di kaki LED menuju kaki kapasitor. Kenapa lampunya bisa langsung hidup? Karena tadi masih ada sisa muatan. Lalu kita ambil kabel jumper lagi, kita pasang di samping kabel jumper putih tadi. Setelah itu kita pasang di ground. Pastikan posisi sudah pas. Oke, ketika sudah pas, selanjutnya kita colokkan, hidup. Lalu selanjutnya kita ukur dengan multimeter. Sebelum itu kita cabut dulu kabel anoda dan katodanya. Setelah itu kita anuin ke AC ukuran 200. Lalu kita hubungkan probe merah ke kabel anoda dan probe hitam ke kabel katoda. Oke, kita pasangkan. Setelah itu kita dapatkan hasil di 6,2. Lalu ambil multimeter, putar ke arah arus DC 20 untuk mengukur tegangan DC di titik 2. Hubungkan kabel probe merah di dioda dan kaki hitam di kaki kapasitor. Setelah itu mendapatkan hasil 7,03. Selanjutnya kita hitung dengan stopwatch lama LED padamnya berapa menit atau detik. Oke, kita tunggu sampai LED-nya padam. Oke.
lalu mendapatkan hasil 41 detik. Kita masuk ke rangkaian 2 dengan judul potentiometer atau variabel resistor sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Langkah selanjutnya kita cari potentiometer, lalu kita pasang. Ingat di posisi yang pas. Oke, selanjutnya kita cari, lalu kita cari resistor. Setelah kita dapat resistor tersebut, kita pasang resistor dengan posisi yang pas. Setelah itu kita cari LED, kita pasang di kaki resistor. Kita pasang LED-nya di sejajar dengan kaki resistor. Selanjutnya kita cari kabel jumper, kita pasang. Untuk kabel yang pertama kita hubungkan ke input potensio. Selanjutnya kita ambil kabel jumper lagi, dipasangkan di outputnya. Oke, setelah itu kita pasang lagi jumper di ground. Pastikan kuat dan tidak copot. Oke, setelah itu sudah. Selanjutnya untuk kabel kuning kita hubungkan di bagian bawah katoda hitam. Terus yang tengah kita hubungkan dengan sejajar dengan resistor. Selanjutnya yang bagian input kita anuin ke sejajar dengan dioda. Oke. Posisikan dengan benar. Ketika sudah. Oke, selanjutnya kita ambil kabel jumper lagi. Setelah itu kita pasang di kaki LED. Lalu kita hubungkan di ground. Oke, udah. Setelah itu kita ambil jumper lagi. Kita pasang di kaki kapasitor. Lalu dihubungkan ke ground. Selanjutnya kita putar potentiometer ke kiri paling terang. Terus kita ukur dengan multimeter di DC 20. Oke. Selanjutnya kita cabut jumper di kaki LED itu. Selanjutnya kita cabut jumper di kaki resistor. Oke, untuk selanjutnya kita ukur, kita hubungkan probe-nya ya. Setelah itu dapat hasil 7,85. Selanjutnya kita putar lagi sedang saja. Oke, potentiometernya diputar. Habis itu hubungkan probe ke kabel jumpernya. Mendapatkan hasil di 4,12. Oke, selanjutnya kita putar lagi untuk mendapatkan hasil terendah. Ya, ini mendapatkan hasil 0,73.
Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian 3. Mari kita perhatikan untuk skematika terlebih dahulu yang berjudul transistor sebagai saklar otomatis. Mari kita mulai untuk merangkai. Pertama-tama kita ambil kabel, hubungkan di tengah-tengah antara kaki kapasitor dengan dioda. Pastikan posisinya sudah pas dan kuat agar dia tidak lepas. Oke, ini agak dimasukin karena agak susah. Oke, setelah itu selanjutnya kita ambil resistor. Oke, setelah kita ambil resistor, kita pasangkan resistor tersebut di papan PCB. Mari kita pasang resistornya dengan posisi yang pas pada papan PCB tersebut. Selanjutnya kita pasangkan kabel putih, kabel jumper tersebut kepada kaki resistor. Oke, kita hubungkan di kaki resistor. Pastikan posisinya kuat dan tidak goyang. Setelah itu kita ambil LED. Mari kita pasang LED tersebut di papan PCB sejajar dengan resistor. Oke, setelah itu selanjutnya kita ambil transistor, kita pasang transistor, lalu pastikan posisi transistor sudah benar. Setelah itu kita ambil kabel jumper, dipasang ke papan PCB sampai 3 jumper, karena kabel 3 jumper tersebut dihubungkan ke masing-masing transistor bagian output, input, dan ground. Oke, sampai 3 kabel jumper. Lalu kita cari resistor. Oke. Setelah kita menemukan resistornya, lalu kita pasang di papan PCB. Oke. Posisikan dengan benar. Selanjutnya kita hubungkan kabel jumper ke kaki resistor. Setelah itu kita ambil lagi kabel jumper, kita pasang di kaki resistor, kemudian kita anuin ke output. Oke, udah. Selanjutnya kabel jumper oranye ini kita pasang sejajar dengan LED-nya. Oke, dipaskan sampai tidak goyang. Oke, udah. Setelah itu kita lanjut ke dari kabel yang kita pasang di input ini, kita pasang ke ground, kabel kuning kita pasang ke ground. Oke, udah. Pastikan dan posisikan tidak goyang, jadi dia kencang gitu masangnya. Oke, setelah sudah kencang dan pas, lalu kita ambil stop kontak dan kita tunggu. Oke, hidup.
Oke, untuk rangkaian 4 kita pasang regulator. Posisikan dengan pas. Setelah itu kita ambil USB. Selanjutnya kita ambil kabel jumper untuk dipasang pada kaki kapasitor. Setelah itu kabel jumper tersebut kita pasang ke ground. Oke. Itu kita ambil kabel jumper lagi. Pertama kita pasang di bagian ground. Setelah itu kita pasang di bagian tengah regulator. Ya, tengah. Oke. Setelah itu kita ambil kabel jumper lagi di paling kanan atau atas regulator ya. Setelah itu kita hubungkan kabel tersebut ke USB jajar dengan kaki USB. Selanjutnya kita ambil kabel jumper lagi untuk kita pasang di ground. Oke. Oke, kita pasang di ground. Setelah itu kita hubungkan di kaki USB. Oke. Setelah itu kita ambil jumper lagi kabelnya. Kita pasang di kaki regulator. Oke, kita pasang. Lalu kita ambil kabel jumper yang biru, kita pasang di bagian output. Lalu hubungkan dengan stop kontak. Oke, kita lihat LED-nya menyala. Selanjutnya kita ukur dengan multimeter DC 20. Oke, kita cabut kabel jumpernya. Dan mendapatkan hasil 08. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada rangkaian 5. Kita ambil kabel jumper, pasang di tengah-tengah kapasitor dan dioda, letakkannya. Setelah itu kita pasang regulator. Selanjutnya kita pasang kabel jumper itu di kaki regulator. Letakkan hingga pas posisinya. Oke, setelah itu kita ambil kabel jumper lagi. Setelah itu kabel jumpernya kita anuin di depan regulator atau di bagian input regulator. Setelah itu kabel jumper yang hijau kita anuin di tengah-tengah, yaitu ground. Oke, kita letakkan dan posisikan dengan pas. Setelah itu kita ambil resistor, lalu kita pasangkan pada papan PCB. Selanjutnya kita masang LED. Letakkan LED pada samping kaki resistor.
Lalu kabel yang kuning jumper itu kita pasang di sejajar dengan LED. Kita mengukur resistor 220 dan mendapatkan hasil 688. Cabut resistor 220. Oke. Mari kita ganti dengan resistor 1000. Letakkan pada posisi yang sama pada sebelumnya. Lalu kita ukur resistor 1000 dan mendapatkan hasil 239. Selanjutnya kita ganti LED biru dengan LED merah. Oke, kita ganti LED-nya dan kita pasang. Letakkan pada posisi yang benar. Selanjutnya kita pasang kabel jumper yang kuning. Kita akan melakukan pengukuran resistor 1000 dan mendapatkan hasil. Selanjutnya kita ganti resistor, yakni dari resistor 1000 tadi menjadi resistor 220. Oke, kita pasang dan letakkan dengan benar. Lalu kita melakukan pengukuran. Mendapatkan hasil 12,66. Selanjutnya kita melakukan pengukuran arus pada LED merah dan mendapatkan hasil 5,04. Selanjutnya kita ganti LED merah dengan LED biru untuk mengukur arus pada LED biru. Oke, kita posisikan. Lalu kita hubungkan probe-nya untuk mendapatkan arusnya. Oke, mendapatkan 5,04.